Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Aisyah Sri Rahayu NIM 202106212278 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ruswandi dengan NPM 202106212282. Perkenalkan, nama saya Dini Lisnawati dengan NIM 202106213000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Rizky Agustian. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang karakteristik strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostika Dewi dengan NIM 2021062139. Saya Windy Herliana dengan NIM 2021062137. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran dengan saintifik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada pengalaman langsung, praktek, membangun inisiatif peserta didik, interaksi sosial melalui kegiatan kerja kelompok, menanya, dan mengomunikasikan gagasan. Kemudian, pendidikan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan guru. Guru hanya sebatas sebagai fasilitator. Baik, kali ini kita masuk ke materi aspek utama dalam sains. Menurut Swastra pada tahun 2009, pada hakikatnya aspek utama dalam sains itu sendiri ada 3, yaitu aspek produk, yang kedua ada proses, dan yang terakhir ada sikap. Nah, kita dapat mengetahui bahwa sains atau IPA diperoleh melalui metode ilmiah. Baik, untuk yang pertama ada sains sebagai aspek produk, berarti sebagai kumpulan fakta-fakta, prinsip, hukum tentang gejala alam, dan yang terakhir ada teori. Selanjutnya ada sains sebagai proses atau metode, merupakan suatu rangkaian terstruktur dan sistematis yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk menemukan produk atau untuk menyelidiki bahkan memecahkan masalah. Contohnya, merumuskan masalah, merancang penelitian, melaksanakan penyelidikan, analisis data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasilnya. Serta selanjutnya yang ketiga ada sains sebagai sikap, diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik. Jadi dalam sains melekat sejumlah sikap tertentu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang bekerja dalam sains atau IPA. Sikap ini sering disebut sebagai sikap ilmiah. Salah satu sikap ilmiah yang terpenting yang menjadi pendorong kemajuan dalam sains yaitu rasa ingin tahu. Selain rasa ingin tahu, sikap ilmiah lainnya berupa pantang menyerah, terbuka, kritis, dapat bekerja sama, dan juga jujur. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik berpedoman pada karakteristik pendekatan saintifik yang ditransformasikan dalam langkah-langkah pembelajaran. Langkah penerapan pendekatan saintifik menurut Ryan dan O'Callaghan meliputi 5 langkah, yaitu step 1, make an observation, step 2, define the problem, step 3, form the hypothesis, step 4, conduct the experiments, step 5, derive a theory. Langkah pertama dalam melaksanakan observasi dimaksud untuk mengamati suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena, proses percobaan, atau hasil observasi.
observasi sebelumnya. Langkah kedua, mendefinisikan masalah melalui perumusan pernyataan tentang fenomena yang diobservasi dan memerlukan eksperimen atau uji coba. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai rumusan hipotesis nol dalam penyelidikan. Nah, langkah ketiga, merumuskan hipotesis, yakni menyusun penjelasan dugaan terhadap fenomena yang diobservasi. Langkah keempat, melaksanakan eksperimen untuk melakukan pembuktian hipotesis. Langkah kelima adalah merupakan rumusan kesimpulan dari hasil eksperimen berdasarkan peristiwa, fenomena, atau proses percobaan yang diobservasikan dan memprediksi perlu atau tidaknya observasi berikutnya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik berpedoman pada karakteristik pendekatan saintifik yang ditransformasikan dalam langkah-langkah pembelajaran. Menurut Ryan dan O'Callaghan, langkah penerapan pendekatan saintifik mempunyai 5 langkah yang dikenal dengan 5M. Yaitu yang pertama, mengamati. Kegiatan mengamati merupakan kegiatan yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial, gejala alam, atau isu kehidupan. Proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada langkah ini adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat atau mengamati secara langsung fenomena, fakta, peristiwa, atau suatu proses percobaan. Pada langkah ini, kompetensi yang dikembangkan adalah melatih peserta didik untuk serius, teliti, dan mencari informasi sesuai topik pembelajaran. Yang kedua, ada menanya. Menanya dalam proses belajar pada hakikatnya adalah bertanya untuk memperoleh jawaban berdasarkan rasa ingin tahu. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan seorang individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dalam kegiatan menanya, peserta didik dilatih untuk merumuskan pertanyaan yang dapat diproses melalui mengajukan pertanyaan atau merumuskan pertanyaan terhadap apa yang diamati, dibaca, atau didengar. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan menalar. Menalar merupakan suatu proses berpikir logis untuk memperoleh pengetahuan. Menalar dalam konteks pendekatan saintifik merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide atau mengasosiasikan beragam peristiwa. Kegiatan pada langkah ini dapat dimaknai sebagai kegiatan mengolah informasi yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Kemudian pada langkah ini peserta didik diproses untuk memperluas atau memperdalam sejumlah informasi yang sudah diperoleh pada kegiatan sebelumnya. Kemudian pada kegiatan ini peserta didik diproses untuk memiliki sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, dan menerapkan prosedur. Kemudian yang keempat, ada mencoba. Kegiatan pada langkah ini yaitu melakukan eksperimen. Namun langkah eksperimen ini dapat dilaksanakan dengan alternatif kegiatan lain, yaitu berbentuk kegiatan membaca sumber lain selain buku teks, menganalisis suatu peristiwa atau kejadian, atau melakukan wawancara dengan narasumber. Melalui kegiatan ini, peserta didik diarahkan memiliki kompetensi teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, atau menerapkan keterampilan analisis dan sintetis melalui berbagai cara terhadap materi yang dipelajari. Kemudian yang terakhir ada mengkomunikasikan. Pada langkah ini peserta didik harus menyampaikan hasil pengamatan dan menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan atau analisisnya. Kemudian penyampaian kesimpulan dapat melalui komunikasi berupa tertulis atau lisan atau media lainnya dalam bentuk produk. Kemudian kegiatan mengomunikasikan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik
agar memiliki sikap jujur, teliti, toleransi, terlatih dalam menyampaikan hasil pemikiran secara sistematis dan mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas. Sekian dari saya. C. Karakteristik strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik memiliki 3 karakteristik utama, yaitu hipotesis, teori, dan falsifiable. 1. Hipotesis. This is a statement made by a researcher that is a working assumption to be tested and proven. 2. Teori. General principle drawn from fact that explain observation and can be used to predict new event. 3. Falsifiable. To disprove in order that they may prove the working assumption describing the observed phenomena. Mencermati karakteristik tersebut, pembelajaran dengan strategi saintifik bukanlah suatu proses yang statis, melainkan suatu konsep yang bisa berkembang seirama dengan tuntunan hasil pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Yamin 2013-72. Oleh karena itu, pembelajaran seyogiaya diciptakan sedemikian rupa agar peserta didik mendapatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan peserta didik senang belajar. Penerapan strategi pembelajaran berorientasi pendekatan saintifik tidak hanya berfokus terhadap pengembangan kompetensi peserta didik dalam melakukan observasi dan eksperimen, tetapi juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta berpikir kritis yang dapat menunjang aktivitas kreatif dan inovatif untuk berkarya. Musikon dan Nurjansah 2015-51. Peran guru dalam menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis kegiatan, yakni yang pertama sebelum pelaksanaan dan selama proses pembelajaran. Sebelum pelaksanaan, pembelajaran guru berperan penuh dalam mendesain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran merupakan rencana proses pembelajaran yang runtut dan sistematis, sehingga tujuan dan maksud pembelajaran tercapai optimal. Sebagai perencanaan proses pembelajaran yang runtut dan sistematis, maka rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun perlu mencantumkan serangkaian kegiatan ilmiah sesuai dengan langkah-langkah pendekatan saintifik. Peran guru dalam merencanakan strategi yang akan ditempuh diantaranya yang pertama, penyediaan pertanyaan yang mendorong berpikir dan berproduksi. Yang kedua, penyediaan umpan balik yang bermakna. Yang ketiga, belajar secara kelompok. Yang keempat, penyediaan penilaian yang memberi peluang semua peserta didik mampu melakukan unjuk perbuatan. Kegiatan siswa direncanakan meliputi aktivitas yang memberi kesempatan siswa untuk berpikir kritis, merumuskan kesimpulan, mengambil keputusan, dan kreatif berkarya. Adapun selama proses pembelajaran, peran guru adalah fasilitator dan partner kerja peserta didik. Kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, menyediakan fenomena yang diamati atau dikaji oleh peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik merumuskan pertanyaan untuk menggali informasi atau mengumpulkan data. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk merumuskan kesimpulan. Yang keempat, mengarahkan peserta didik untuk mengomunikasikan informasi. Yang kelima, berperan sebagai manajer, pemberi umpan balik, pemberi penguatan, maupun pemberi penjelasan.